Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kami merasakan betapa Engkau Allah kami yang baik. Dan malam hari ini Kau kembali kumpulkan kami untuk sama-sama belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati acara pemberitaan pada malam hari ini. Lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan dia hikmat, kekuatan daripadamu sehingga boleh menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja dan bukan atas pikirannya sendiri. Berkati setiap jemaat yang akan mendengarkan, Tuhan berikan hati yang terbuka dan ketundukan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya. 17 Agustus 1945 Indonesia itu merdeka. Merdeka itu artinya apa? Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti pada intinya bebas. Bebas dari apa? Dari perhambaan, dari penjajahan, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan Indonesia itu merdeka, maka bangsa kita itu dibebaskan dari perhambaan atau penjajahan daripada bangsa lain. Dalam hal ini, Belanda kan pernah menjajah Indonesia. Kalau saya belajar di sejarah waktu saya sekolah itu katanya 350 tahun. Nah, bayangkan selama sekitar 3 abad setengah kita dijajah oleh Belanda. Lalu kemudian 17 Agustus 45 Soekarno dan Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia merdeka katanya. Artinya dia bebas, bangsa kita bebas dari penjajahan. Nah, demikian pula juga dalam konteks rohani juga begitu. Pada waktu kita belum percaya Yesus, kita ini kan menjadi seteru Allah. Kita ini menjadi musuhnya Allah. Dan kita itu diperhamba oleh dosa. Kita diperbudak, dijajah oleh si iblis itu. Kita hidup di dalam dosa. Pada waktu kita percaya Yesus, Tuhan Juru Selamat, kita dimerdekakan. Maksudnya apa? Kita dibebaskan daripada budak perhambaan dosa itu. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan daripada dosa yang ada dalam kita. Itu artinya kita merdeka dari dosa. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Pak Julianus di hari Minggu. Ada 3 poin yang sudah diberikan Pak Julianus. Pertama, bagaimana kemerdekaan orang percaya itu? Pertama adalah dibebaskan dari dosa. Lalu yang kedua, kita diberi hidup yang baru. Dan yang ketiga, kita dipakai sebagai senjata kebenaran. Itu sudah dijelaskan hari Minggu. Dan malam hari ini mungkin saya akan melihat dari sisi yang lain, yaitu bagaimana pada waktu kita sudah dimerdekakan daripada dosa itu, sudah dibebaskan daripada dosa, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Apa yang semestinya kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus? Atau apa ciri daripada orang Kristen yang sejati, ciri-ciri daripada pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan itu. Nah, ini akan kita belajar pada malam hari ini. Ada satu pandangan yang mungkin berbeda posisi kita. Mereka mengatakan begini, pada waktu kita percaya Yesus, Tuhan Juru Selamat, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah apa? Selain kita sudah dimerdekakan dari dosa, lalu kita akan hidup enak pada waktu percaya Yesus. Kita akan happy terus, kita akan diberkati melimpah, kita akan kaya raya. Kenapa? Karena kita kan percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Raja. Dia adalah pemilik dunia ini, penguasa alam semesta. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita anak Raja, kita adalah ahli waris Dia. Sehingga kalau Allah kita itu penguasa dunia, kita juga pasti akan kaya raya. Ini satu pandangan teologi, disebut dengan teologi kemakmuran. Jadi orang Kristen itu harus kaya, harus diberkati, baru dia disebut sebagai anak Allah. Ini satu sisi pandangan teologi. Tapi apakah posisi tersebut betul? Apakah kita harus menjadi orang yang kaya raya, diberkati, baru kita disebut, diberi status sebagai anak Allah? Nah, ini kan kita pelajari malam hari ini. Dengan melihat ciri atau syarat pengikut Kristus yang sejati. Apakah modelnya seperti itu? Harus kaya raya, tidak ada mengalami sakit penyakit, bebas seperti jalan tol begitu ya. Jadi kalau kita jadi Kristen, sudah dimerdekakan, bebas daripada dosa. Ya sudah, kita berjalan seperti jalan tol, bebas hambatan. Tidak ada kemacetan, tidak ada duka cita, tidak ada kesengsaraan, bebas.
Apakah seperti itu? Nah, mari kita buka Lukas pasal 9 ayat 23. Saya baca buat saudara ya. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi ya. Yesus berkata kepada mereka semua, ini perkataan Yesus. Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara sekalian, konteks daripada ayat ini, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 18 sampai yang ke-22, di situ Yesus sedang bertanya kepada para muridnya, siapakah aku ini? Ada yang bilang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang, Elia. Ada yang bilang, salah satu dari antara nabi. Tapi Petrus bangkit, dia bilang apa? Engkau adalah Mesias dari Allah. Jadi, murid-murid mengetahui Yesus adalah Mesias. Tapi menariknya di sini, kalau kita baca di ayat 22, di pasal yang sama, ayat 22, Yesus mengatakan begini, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi setelah Yesus memperkenalkan dirinya adalah Mesias, lalu dia mulai merinci, Mesias itu seperti apa? Mesias itu bagaimana? Ternyata Mesias, Yesus itu sendiri adalah orang yang menderita. Dia akan ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Nanti akan naik di tiang, dia akan disalib di sana, bunuh, mati, mengenaskan. Jadi rupanya Mesias yang kita percaya ini seorang yang menderita. Bukan hanya di sepanjang hidupnya, dia adalah orang yang miskin. Ada orang mengatakan Yesus itu kaya raya. Udahlah, Yesus miskin sepanjang hidupnya. Karena kalau kita bilang, dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dia harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memberitakan Injil. Tak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dia. Jadi ini adalah gambaran dari orang Mesias yang kita percaya. Miskin, ditolak, dihina, dibunuh, mati disalib. Yesus memperkenalkan dirinya seperti itu. Nah sekarang, kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 23, Yesus kemudian memberitahukan kepada kita apa yang terjadi bagi para pengikutnya dia, bagi murid-muridnya yang sudah diajak ngomong tadi itu, apa yang terjadi dengan kalian kalau kalian mau mengikut aku. Dia kemudian bicara dalam ayat 23 seperti yang saya katakan tadi, saya ulang baca ya. Ayat 23 dia berkata, katanya, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi, ada dua hal yang kita pelajari di sini, ciri daripada pengikut Kristus yang sejati, atau ciri daripada murid-murid Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-23 bagian A, 23 bagian B. Bagian B dikatakan, ia harus menyangkal diri. Kalau kamu mengikut aku, pertama, kamu harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri itu bukan seperti ini. Kalau ada orang tanya, kamu siapa? Calvin. Oh bukan, saya bukan Calvin. Saya Johnny namaku. Bukan gitu maksudnya, bukan menyangkal seperti itu. Tapi menyangkal diri kalau kita melihat dalam teks tersebut, itu dari kata Yunani, arnesasto, itu berarti menolak untuk mengakui atau menyangkal atau tidak mementingkan kepentingan sendiri. Atau ada penafsir yang mengatakan arti menyangkal diri adalah tidak memanjakan dirinya sendiri. Jadi dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia mementingkan ada satu kepentingan yang lebih penting daripada dirinya sendiri, yaitu Kristus yang dia ikuti itu. Jadi dia tidak memanjakan dirinya sendiri, happy-happy, tapi dia berfokus kepada Yesus Kristus yang dia percaya tersebut. Ini arti daripada menyangkal diri. Saya pelajari di bahasa aslinya itu adalah bentuk imperatif, itu sebuah perintah. Jadi menyangkal diri itu adalah perintah Tuhan. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Tidak mementingkan dirimu sendiri, tapi berfokus kepada Yesus yang kita ikuti itu. Kita bisa bandingkan dalam Galatia pasal 2. Kita buka lagi ya. Galatia pasal 2 ayat 20a. Dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup
di dalam aku. Ini adalah kalimat pernyataan daripada Paulus. Aku hidup, bukan diriku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini gambaran tentang orang yang menyangkal diri. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak menjadikan dirinya itu sebagai fokus dalam segala sesuatu. Tapi Yesus Kristus itu ada di atas segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, sekarang kita cek dalam hidup kita masing-masing ya. Apakah kita melakukan hal itu atau tidak? Apakah kita sudah menjadikan Kristus itu sebagai pusat penyembahan, kehidupan, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Atau kita lebih pentingkan diri kita sendiri? Misalnya waktu ada ibadah hari Minggu. Minggu kan mesti ibadah. Kita sudah PA tentang hari Sabat. Itu sebuah keharusan. Tidak bisa kita tidak masuk gereja. Jadi kita harus meninggalkan seluruh pekerjaan kita, lalu kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu, hari Sabat itu artinya, Sabat itu artinya istirahat. Jadi hari istirahat, tidak boleh ada pekerjaan yang kita lakukan pada hari Sabat. Karena itu adalah hari perhentian daripada Allah, lalu kita akan bersekutu beribadah kepada Tuhan. Apakah kita melakukan hal itu ataukah tidak? Ataukah kita lebih mementingkan pekerjaan kita misalnya? Hari Minggu ada kerja, sudah jauh kalau kita itu nggak usah masuk gereja, kita bekerja saja. Karena kalau nggak kerja, aduh bagaimana ya? Mau makan bagaimana minggu ini? Atau bagaimana? Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan sehingga kita tidak bisa masuk gereja pada minggu. Kalau saudara melakukan hal itu, berarti saudara sedang mementingkan dirimu sendiri, kamu sedang memanjakan dirimu sendiri dan melupakan Tuhan yang seharusnya kamu ikuti itu. Padahal syarat untuk mengikuti Yesus apa? Pertama, kamu harus menyangkal dirimu. Jadi kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Di atas segalanya, di atas pekerjaan kita, di atas seluruh aktivitas di dalam seluruh kehidupan kita. Atau mungkin di antara kita juga melakukan hal-hal yang menjadikan itu sebagai gaya hidupmu, misalnya saudara hobi traveling, jalan-jalan di pegunungan kemana, kumpul-kumpul sama teman-teman. Sampai anak ini, Gil ini, waktu dia dari Jakarta kemarin, dia punya hobi apa? Kumpul sama teman-temannya di Laibah, di Lorong Tonasa. Mungkin karena sudah lama tidak ketemu. Hampir setiap hari dia kumpul sama mereka, ngobrol bicara. Dan waktunya sangat panjang kalau bicara dengan mereka. Dia ini. Tapi kalau itu menjadi gaya hidupmu, sepanjang hidup cuma hanya nongkrong-nongkrong sama teman-teman, ngumpul, ngobrol, bicara, sampai engkau melupakan Tuhan. Nah, berarti kamu lebih mementingkan dirimu sendiri. Kamu lebih mengikuti keinginan hatimu ketimbang Tuhan. Nah, boleh seperti itu. Boleh kita bergaul sama ke teman-teman kita, tapi jangan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi prioritas di dalam seluruh kehidupan kita, lebih dari apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Jadi, ciri pengikut Kristus yang sejati adalah apa? Kita harus menyangkal diri kita. Tidak boleh mementingkan diri sendiri melebihi Yesus Kristus, kepentingan Yesus Kristus. Yang kedua, kita baca dalam ayat 23C. Masih di Lukas 9, ayat 23C. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi yang kedua, setelah kita menyangkal diri, kita harus memikul salib setiap hari. Artinya apa? Bukan berarti kita baking salib dari kayu, paku itu, kalau kita pikul-pikul di jalan, Yesus, orang mengasihi kau. Bukan begitu. Tapi memikul salib itu artinya adalah secara sukarela kita menerima segala tanggung jawab, konsekuensi, dan penderitaan sebagai murid Kristus. Jadi, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kita harus berbagian di dalam penderitaan bersama Kristus. Di ayat yang ke-22 tadi kan dikatakan, Yesus sudah menderita. Mesias itu adalah hamba Tuhan yang menderita, yang ditolak, dihina, dicaci, disalibkan, mati, dibunuh. Kita harus meneladani dia karena kita adalah pengikut dia. Jadi kita juga harus berbagian di dalam penderitaan bersama Kristus. Nah, kata memikul salib di dalam teks tersebut di ayat 23C
Saya lihat di dalam bahasa aslinya itu juga bentuk imperatif. Itu kata perintah. Jadi menyangkal diri perintah, lalu memikul salib juga imperatif, perintah. Perintah yang harus dilakukan tanpa batas waktu. Ini dari Yunani ya. Tanpa batas waktu, terus menerus continue. Tidak berhenti. Makanya Alkitab lain mengatakan memikul salib setiap hari. Itu sesuai dengan apa? Teks aslinya seperti itu. Nah, keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mesti ingat ini ya. Keputusan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sebetulnya berbarengan dengan kesiapan kita untuk menderita bersama Dia. Ini yang penting mesti kita ikuti. Karena konsep teologi kemakmuran tadi ya, ikut Kristus harus kaya raya. Kita harus bebas dari sakit, tidak ada sakit. Kalau orang sakit, oh berarti dia bukan anak Allah, dia bukan orang percaya. Tapi teks kita berkata apa tadi? Kalau kamu mau menjadi pengikut aku, kamu harus memikul salib. Ini kontras dengan teologi kemakmuran. Kamu kalau mau mengikut aku sebagai pengikutku yang sejati, kamu harus memikul salib. Menderita. Bukan berarti kita cari-cari masalah. Ya sudah, kita pukul orang, lalu kita ditangkap polisi, masuk penjara. Lalu kita mengklaim di penjara, oh saya sudah menderita bagi Kristus, inilah salib yang aku pikul. Bukan, itu konyol namanya, cari masalah namanya, bukan seperti itu. Maksudnya waktu engkau mengikut Kristus, engkau setia kepada Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada hambatan, keluargamu mungkin non-Kristen, Ibu Susan misalnya, waktu dia mengambil keputusan percaya Yesus, aduh dia dimarahi, dipukul, rambutnya ditarik sama kakaknya, dimarahi, dia dipukuli, luar biasa. Itulah salib bagi dia. Itu adalah konsekuensi kalau kita mau mengikut Mesias, Yesus yang kita percaya itu. Ini konsekuensi yang harus kita terima. Dan kita mengatakan itu adalah perintah. Perintah yang kontinu setiap hari harus kita pikul salib itu. Nah, saudara sekalian, jadi kita jangan berhalusinasi bahwa setelah kita ikut Yesus, keadaan kita akan baik-baik. Aman, sentosa, damai, bebas sakit, bebas masalah. Tapi tadi itu ya, jauh di bawah. Tidak. Itu adalah halusinasi. Karena teks mencatat, Yesus sendiri ngomong, kalau kamu mengikut aku, engkau harus memikul salib setiap hari. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah. Setiap hari mengikut apa? Memikul salib. Di Alkitab banyak contoh. Misalnya Ayub. Ayub itu dikatakan orang yang paling saleh di zamannya pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami masalah demi masalah. Anak-anaknya cantik, ganteng, mati semua. Lalu kekayaannya itu ludes, kebakaran, terbakar semua. Habis kekayaan, harta bendanya, ludes semua. Habis. Hewan-hewannya, ternaknya, mati semua. Nah, kemudian dia mengalami sakit ya, penyakit kulit yang begitu luar biasa. Saya juga punya penyakit kulit, tapi penyakit kulitku ini tidak seberapa. Dibandingkan dengan Ayub, luar biasa hebatnya penyakitnya si Ayub ini. Sampai dia garuk pakai beling, sampai gatalnya, saya juga kalau lagi gatal pun garuk, sampai berdarah sesungguhnya badan ini. Tapi kalau Ayub lebih parah daripada itu, dia pakai beling, garuk-garuk ini, luar biasa sakitnya. Bukan cuma itu, mai tuanya si Ayub bilang, kutuki saja Allahmu itu. Karena keadaanmu seperti ini, padahal kamu sudah setia kepada Tuhan, kutuki saja dia. Jadi Ayub berada di dalam kesendirian di tengah-tengah penderitaannya dia. Semua mati habis, kekayaannya habis ludes. Istrinya sendiri suruh dia kutuk saja Allahmu. Padahal dia orang setia. Kita mengatakan dia orang yang saleh di zaman itu. Tapi orang yang saleh itu tidak luput dari penderitaan. Dia mengalami masalah karena kesetiaannya kepada Yesus. Bukan cuma si Ayub, Daud juga begitu. Memang di satu sisi, Daud itu berhasil ketika dia menjadi raja, dia menjadi panglima perang, berperang sama musuh-musuhnya. Kalah, musuh-musuhnya kalah terus. Tidak pernah Daud mengalami kekalahan. Setahu saya, tidak pernah kalah dia. Dia selalu menang dalam setiap pertempuran. Tapi apa yang terjadi? Keluarga Ayub itu berantakan, kacau balau, anak-anaknya kacau balau, bahkan dia mau dikudeta sama anaknya sendiri. Lalu dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul sampai dia menyamar sebagai pura-pura gila. Karena dikejar-kejar, menderita sepanjang hidupnya si Daud itu. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Jadi sekali lagi, buang halusinasi kita. Kalau kita sudah percaya Yesus, ya sudah, bebas hambatan semua. Kita akan kaya raya, bebas dari sakit penyakit. Kita akan sukses, happy terus. Happy ending, sampai endingnya happy terus. Nah, seperti itu. Memang, kekayaan kita, hidup kaya, itu bukan sebuah pelarangan. Kita bisa menjadi kaya. Tapi harus kaya, itu salah. Kita bisa sehat, walafiat, tidak punya sakit, tapi harus sembuh, itu salah. Karena ada Alkitab bilang, kita harus sembuh. Semua penyakit pasti sembuh semua. Paulus, dia tetap sakit. Dia sudah berseru kepada Tuhan 3 kali, dia berseru kepada Yesus. Tapi Tuhan tidak mengangkat sakitnya. Duri dalam daging itu tetap ada dalam diri Paulus. Dia sepanjang hidupnya menderita, Paulus. Sakitnya tidak pernah sembuh-sembuh. Itulah gambaran orang yang mengikuti Yesus. Sekali lagi, itu dikontraskan dengan teologi kemakmuran. Harus sembuh, harus kaya raya. Sangat bertentangan dengan pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, jangan kita baru sakit sedikit, misalnya. Baru sakit sedikit, baru flu sedikit, kemudian sudah mau masuk gereja. Ini merupakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ciri orang Kristen yang membleng. Baru flu sedikit, baru ujang sedikit, sudah masuk gereja. Saya ulang-ulang berikan contoh kesaksian bagus. Ibu Ruth, Oma Ruth ya, ibu daripada Pak Angki. Aktif sekali ke gereja, rajin sekali. Bahkan kita semua belum ada, beliau sudah ada lebih dulu di gereja. Ini sudah oma-oma, cuma naik ojek, kadang-kadang diantar oleh Luz. Pernah suatu ketika hujan, dia paksa ke gereja karena mau beribadah. Dia ke gereja sampai basah. Duduk ibadah, basah-basah dia punya badan. Yang kan itu. Seorang oma-oma bisa begitu setia kepada Tuhan. Kenapa kita yang masih muda-muda ini kok kalah sama oma-oma? Tidak boleh kalah sama oma-oma. Nah, saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya ditelepon sama, boleh katakan cucu dia kan? Cucu saya, karena saya punya papa, kakak adik dengan mamanya ini orang, terus ini orang punya anak. Jadi cucunya sepupu saya. Jadi saya dipanggil opa juga sama si anak itu. Dia sharing tentang dia punya pelayanan di gereja. Dia bilang, opa, dia panggil saya opa, Kela sudah melayani Tuhan di pemuda remaja. Dia sebagai pemusik, main gitar. Lalu kemudian dia aktif melayani Tuhan. Lalu dia kasih jadwal untuk main musik di ibadah pemuda. Hari apa saya itu? Kemudian dia latihan di rumah. Dia sudah latihan, dia ada gitar, dia beli gitar, dia latihan gitar. Sudah dia rasa sudah bagus sekali dia latihan. Tiba waktunya dia mau pelayanan musik di ibadah pemuda remaja. Kemudian dia diberhentikan secara sepihak, tidak boleh dia main gitar. Padahal itu sudah terjadwal, dia mau main gitar di gereja, di ibadah pemuda. Lalu pemimpinnya bilang, kamu jangan main gitar, diganti sama orang lain. Nah, waktu dia diganti sama orang lain, kemudian dia kecewa di situ. Kecewa. Bukan hanya kepada si pemimpin pemuda itu, tapi juga dia kecewa sama Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Saya sudah setia masuk gereja, setia ibadah pemuda remaja, sudah setia melayani Tuhan di ibadah pemuda remaja. Tapi kenapa saya diperlakukan seperti itu? Tidak adil ini, saya sudah dijadwal, saya sudah latihan musik bagus, tapi pada waktunya diganti sama orang lain, dia kecewa. Bahkan kecewa sama Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, itulah salib yang harus kamu pikul. Kamu setia itu bagus, kamu aktif melayani itu bagus. Dan justru karena itulah kamu mengalami penderitaan. Itulah salib bagimu yang harus kamu pikul dalam hidupmu. Karena apa? Orang Kristen itu seperti saya katakan tadi, bukan ketika kita percaya Yesus, sudah kita bebas dari masalah. Tidak. Kita pasti akan diperhadapkan persoalan dengan masalah. Contohnya kamu sudah aktif melayani, aktif main musik, tapi kamu diperlakukan seperti itu. Ya itulah salib bagimu. Tapi jangan kecewa. Dia sudah mulai kecewa sama Tuhan, sama orang, sehingga sudah mau masuk gereja. Nah, itu salah saya bilang. Tidak boleh begitu. Tetap harus setia kepada Tuhan. Kalau kamu berhenti pelayanan, berhenti masuk gereja, berarti kamu dikalahkan sama kuasa kegelapan. Iblis bisa mempengaruhi kamu seperti itu.
Jadi tetap aktif, setia, itulah salib yang harus kamu pikul. Tetap setia sama Tuhan, tetap masuk gereja. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Saya kasih nasihat waktu itu nanti. Nah, itu yang terjadi yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ini. Jadi kita ini orang Kristen, orang yang percaya, orang yang mengikut Yesus, bukan hanya sekedar masuk gereja tiap minggu, ikut ibadah rumah tangga setiap Rabu, tapi kita harus siap menderita bagi Kristus yang kita ikuti. Ini yang kedua, bagaimana ciri pengikut Kristus sejati? Kita harus siap memikul salib setiap hari. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir saat ikut Tuhan kita akan terbebas dari masalah, persoalan. Justru sebaliknya, mengikut Yesus pasti ada problem, pasti ada air mata, ada tekanan hidup dalam kehidupan kita. Dan Yesus ini sudah memberi contoh di ayat yang ke-22 tadi. Dia adalah hamba Tuhan, Mesias yang menderita. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat 23 bagian akhir, di pasal yang sama, kata mengikut di situ dari bahasa Yunani itu merupakan bentuk perintah yang memerlukan tindakan tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Jadi menyangkal diri, memikul salib itu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan continue, tidak putus-putus, terus-menerus, tidak berhenti di satu titik. Jadi kalau engkau menjadi Kristen, baru 1 tahun menjadi orang percaya, lalu kamu menjadi murtad meninggalkan kekristenan, kamu bukan pengikut Yesus yang sejati. Kamu adalah Kristen palsu. Ya kan banyak kita lihat kan artis seperti itu, artis zaman sekarang, artis Kristen. Tak lama kita dengar di infotainment kosong sebelah. Kan banyak kejadian seperti itu. Ada orang bilang orang Kristen berarti bisa murtad. Tidak. Orang Kristen tidak bisa murtad. Kita tidak bisa kehilangan keselamatan. Dia bukan orang Kristen sejati. Sejak awal dia bukan orang Kristen. Dia bukan pengikut Yesus yang sejati, sehingga dia meninggalkan Yesus. Itu. Keselamatan tidak bisa hilang. Orang Kristen tidak bisa murtad. Kristen yang sejati tidak bisa murtad. Kalau ada orang yang murtad meninggalkan Yesus, dia Kristen palsu. Dia bukan Kristen sejati. Dia bukan pengikut Yesus yang sejati. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dua hal itu, cek. Sekarang kita cek di dalam diri kita masing-masing. Apakah di sepanjang hidup saudara, saudara selalu happy, bukan? Selalu bahagia, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata mungkin, tidak ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga saudara, tidak ada cekcok. Suami istri kan biasa cekcok. Saudara merasakan, oh tidak pernah aman, kita keluarga happy-happy terus kok, bahagia terus, tidak pernah ada masalah. Nah, kalau kamu di posisi yang demikian, itu bisa dipertanyakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Atau tidak? Karena ciri pengikut Yesus, Yesus bilang tadi, siap memikul salib. Siap memikul salib, siap menghadapi masalah, problem. Tapi kalau kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu ditandai dengan masalah, ditandai dengan penderitaan, ada sakit penyakit, ada air mata, ada kerikil-kerikil dalam kehidupan keluarga, tidak apa-apa, itu bagus. Justru itu kita membuktikan kita adalah anak Allah, membuktikan kita jadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, tidak usah kecewa, tidak usah minder, karena kita memiliki Yesus. Yesus adalah kawan yang sejati. Tadi itu lagu tadi ya, Yesus kawan yang sejati. Tapi ada janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dia mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena pada waktu kita dicoba, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Jadi walaupun ada salib yang harus kita pikul, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita, membuka jalan bagi kita sehingga kita bisa menanggung persoalan kita hadapi itu. Ada janji Tuhan. Di satu sisi kita memang harus menderita, tapi di sisi lain ingat ada janji Tuhan. Dia akan menyertai, memberikan kita jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara, terakhir saya akan menceritakan sedikit tentang lagu tadi itu ya. Yesus kawan yang sejati. Itu dari judul asli itu apa judul bahasa Inggris itu? What a friend we have Jesus, kalau salah itu ya. Diciptakan oleh pendeta baptis. Yesus kawan yang sejati. Itu diciptakan oleh pendeta baptis. Nah, sudah tahu bagaimana kehidupannya dia. Jadi
Waktu dia masa kecil bagus, dia ada di dalam keluarga yang bagus, yang lumayan. Mungkin dia sekolah, berpendidikan baik. Tapi setelah itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia mau menikah. Ada cewek, dia tertarik mau menikah. Tapi satu hari sebelum dia menikah, ceweknya itu mati tenggelam. Mati tenggelam. Kemudian dia, waduh, mati saya punya cewek, saya tidak bisa menikah lagi. Putus asa dia sudah patah hati. Lalu kehidupan berjalan lagi. Kemudian dia ada mengajar di Amerika atau di Kanada itu. Lalu dia tertarik pada seorang wanita, saudara daripada orang yang diajar itu, orang yang cukup kaya. Mereka menjalin hubungan, lalu dia sudah mau menikah. Beberapa hari sebelum menikah, mati lagi dia punya pacar itu. Mati karena sakit. Sakit, lalu mendadak meninggal. Batal lagi menikah. Batal. Kemudian dia mengalami penolakan juga karena dia mengikuti denominasi Kristen tertentu. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Mengalami penolakan. Lalu kemudian suatu ketika ibunya ini jatuh sakit. Ibunya si pencipta lagu Yesus Kawan yang Sejati jatuh sakit. Sakit. Kemudian dia kan ada di luar negeri, di Kanada atau di Amerika itu. Jadi dia tidak bisa pulang ke negaranya dia. Negaranya di mana? Di Irlandia atau di mana? Saya lupa. Dia tidak bisa pulang. Dia aktif pelayanan di tempat lain. Lalu dia kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa menghibur ibu saya? Lalu dia ciptakan lagu ini. Yesus Kawan yang Sejati. Dia ciptakan lagu ini baru dia kirim kepada mamanya yang sedang sakit sekarang. Lalu lagu ini mula-mula tidak terkenal. Beberapa tahun, sekitar berapa tahun, 20 tahun atau bagaimana, tidak terkenal. Lalu diperkenalkan oleh seorang penginjil Mudi di sebuah KKR. Diperkenalkan lagu ini. Yesus Kawan yang Sejati. Ini mulai terkenal, lagu itu mulai dikenal banyak orang. Sampai sekarang menjadi berkat bagi kita semua. Nah, tapi tahukah saudara, penulis pencipta lagu ini orang yang dirundung oleh masalah demi masalah dalam hidupnya. Dia aktif melayani, dia seorang pendeta, dia aktif melayani Tuhan. Tapi tidak pernah lepas daripada masalah demi masalah. Namun di tengah persoalan itu, dia tetap setia sama Tuhan. Dia membuktikan imannya kepada Kristus untuk tetap setia memikul salibnya. Jadi ini dua hal yang kita pelajari malam hari ini. Bagaimana ciri daripada pengikut Kristus yang sejati? Pertama, kita harus menyangkal diri kita. Maksudnya kita harus tidak mementingkan diri sendiri, melebihi daripada Kristus. Kita harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memikul salib setiap hari. Bukan mencacar masalah, tidak. Memikul salib, siap menderita bagi Kristus. Ini dua hal yang harus kita lakukan. Kalau kita mau disebut sebagai orang Kristen yang sejati, pengikut Mesias Kristus yang sejati. Amin.